Oke Pak Ustadz. Tuh, ibu ya, benar. Ini perumpamaan dari belakangan. Ya. Apalagi nanti di akhiratnya Allah. Yang dituduh putri sama ibu tuh, nauzubillah, sangat dahsyat sekali pasti pencetannya. Tenaga-tenaga malaikat itu bukan kita, bukan tenaga manusia. Fadli, kayaknya mereka berdua udah benar-benar shock deh. Jadi kalau menurut saya biar dibawa santri buat istirahat dulu biar pada tenang. Nanti kita udah siapin proses shock terapi berikutnya. Mudah-mudahan mereka bisa merenungi perbuatan yang mereka lakukan dan bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Amin. Ya, ayo santri boleh dibawa istirahat. Santri dibawa buat istirahat aja dulu ya. Masih ada proses berikutnya. Putri, ibu merenung ya. Waktu terhenti tak kau sadari. Putri, ini namanya proses zikrul maut, mengingat kematian ya, muzakaroh. Jadi Putri di sini sudah dikafanin. Setelah ini Putri akan kita bawa ke liang kubur. Nanti Putri akan mendapatkan banyak pelajaran ya, dan Putri banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Cuma sebelumnya saya mau tulis dulu di sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa ya. Sekarang ibu aja tulis ya nama anaknya. Lah, Ya, Bu. Nama anak siapa, bininya siapa, lahirnya kapan? udah Pak Ustadz jangan ditulis ya. Udah sini. Biarin aja dia kayak gitu. Biarin saya tulis ya. Mau wafat kapan? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Gimana sih? Semua orang pasti bakal bertemu dengan kematian, Putri. Cuma kan kita nggak ada yang tahu Pak. Ya nggak ada yang tahu, justru siapa tahu bisa meninggal sekarang. Makanya itu aku nggak mau, jangan ditulis. Yaudah, kalau emang dia nggak mau tulis, sama Fadli. Nah, ibu, ini juga pelajaran buat ibu. Iya bu ya. Ibu sayang sama Putri. Ibu rela nggak? Seandainya harus Putri yang meninggal dulu, tapi ibu gantikan posisi Putri. Ibu rela. Kalau seandainya Putri meninggal, tapi dia belum sempat bertobat dengan atas apa yang pernah dia lakuin. Putri, cepat atau lambat kita bakal bertemu dengan kematian. Bahkan ulama menjelaskan, seandainya kita melihat jenazah ketika dia sudah dikafankan mau dikuburkan, dan jenazah itu dia bangun bisa berbicara seketika, menjelaskan bagaimana yang namanya sakaratul maut, maka niscaya manusia itu akan menangisi dirinya sendiri dan melupakan jenazah yang ada di hadapannya. Begitu dahsyatnya kematian. Ayo, Putri, tutup ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dan sekarang di samping Putri ini ada liang kubur.
Ya, nanti kita akan masukkan ke sini. Putri nggak ada yang nemenin, sendiri, gelap, sepi, sunyi, pengap. Maafin aku ya, Ma ya. Mas, saya bareng anak saya aja, Mas. Saya mau dimasukin ke dalam liang, Mas. Bu, nanti pada saat kita dikubur nggak ada yang kita dikubur barengan berduaan. Tapi saya yang salah, Mas, bukan Putri, Mas. Ibu, ini adalah waktu ibu untuk merenungkan diri ibu juga, muhasabah diri ibu, ya, atas segala kesalahan yang pernah ibu lakuin yang sampai anaknya ikutin. Udah, Bang Fadil cukup ya. Yuk, santri boleh tutup, kamera turun. Banyakin istighfar, Putri. Putri! Putri! Ya Allah, aku takut. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, Ibu udah siap menyaksikan kalau seandainya Putri meninggal dunia, Bu? Belum, Pak. Kalau Ibu yang meninggal dunia, Ibu siap? Belum. Selama ini sudah banyak kesalahan dan dosa. Bahkan sampai keburukan itu dicontoh dan diikutin sama anak Ibu. Pak Ustaz, tolong, Pak. Pak Ustaz, tolong. Ibu lihat, anak ibu dalam kubur. Dia nangis-nangis manggil ibu. Ibu sekarang dengar. Ibu bisa minta bantuan sama kita angkat anak ibu sekarang. Tapi bayangin nanti, Bu, seandainya dia meninggal, benar-benar meninggal, dia teriak, gak akan ada yang bisa dengar ibu. Ibu juga gak akan bisa dengar. Ya Allah, Bu, ini Bu, kita nggak tahu apa yang pernah dilakukan sama anak ibu karena ibu diamin aja dia anak ibu semua maksiat. Jangan, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ibu tinggalin begini, Bu. Pak Ustaz, tolong, Pak. Mama, aku nggak mau, Ma. Ma, aku takut, Ma. Tolong, Ma. Udah, Oke, gimana kalau kita tinggal dulu aja deh, biar ibunya ngeliat. Jangan, nggak mau, ya Allah, jangan. Putri! Satu kamera teman di sini aja, ada dua kamera. Kita yang tinggal dulu sampai nanti berapa lama. Ya Allah. Kita lihat ibunya. Iya. Pak Ustaz, tolong, Pak Ustaz. ya Allah, udah. Santri, tolong nyalain. Putri, maafin Mama, Put. Putri takut ya. Putri takut ya. Takut sendiri di sini. Nanti kita meninggal begitu, Put. Kita sendiri nggak ada yang nemenin. Putri mau bertobat. Putri ngerasain apa tadi di dalam sini? Sedih. Hah? Sedih. Sedih. Sedih kenapa sedih? Kalau kita udah mati.
mati, aku takut banget om di dalam sini. Ular datang om. Ular datang gimana? Ular gimana? Ular gimana? Ya ular datang om. Terus datang mau makan Putri. Pak Fadli, kalau menurut saya ibu biar coba di sini kita musyawarah. Saya setuju. Ya, karena saya perhatiin ibu ini dari tadi kayaknya kurang bisa memahami daripada pelajaran yang kita kasih. Ya. Bisa Putri, enaknya di dalam kubur kalau Putri akan mati bagaimana? Astagfirullahaladzim, lagi Allah, Putri, Isa enggak? Ya Allah, kayak borong selama nenek Putri ya. Nek, Lihat anak ibu lihat ibu sekarang. Bu. Ini lihat. Nenek juga begitu. Tobat Mer, tobat ya Allah. Nggak enak banget di dalam kubur Mary, disiksa. Kalau kita udah bertobat tuh, jangan begini Mer. Mama Mer sendirian di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Kalau bukan anak yang nolong apa Mary? Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar, Bu. Mama, Mary takut, Ma. Mama. Oh, Mer, ya Allah istighfar, Mer. Astagfirullahaladzim, Ya, Mama, jangan Mary sama takut. Mama, bisa nolongin Putri, Astagfirullahaladzim. selain kamu, Mer. Ustaz, tolong, Mary takut. Takut, Mama. Ustaz, tolongin Ustaz, anak saya Mary, Pak Ustaz. Biar dia ibu banyak belajar, Mama. belajar tentang kematian. Mama enggak takut, ya Allah. Tolong, Pak Ustaz. Mama takut. Mama takut. Mama tolong. Awas. Jangan kata. Maafin Mer. Lagi-lagi bertobat Mary. Jangan begini ya. Ya Allah Putri. Bapak harus bertobat ya. Itu yang benar baru jaya lagi buat diri sendiri. Nama udah tua. Kan mau udah tua. Nggak bisa nyelungin Mary. Ya Mer. Mama mati juga ini kubur Mary. Jadi aja di orang Mary biar nurut Mer. Mary nurut, Mary janji. Istighfar Mer. Ya Allah. Pertemuan kita hari ini ya Ustadz ya, maksudnya dari episode hari ini karena kita bicara masalah tentang seorang nenek, anak dan juga cucu. Iya, ini semua ada keterkaitan, Pak Fadli. Kalau saya perhatikan dari apa yang kita saksikan bersama, ini tidak lepas dari peran orang tua. Yang mana orang tua ini harus selalu menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Dan jangan pernah membiarkan anaknya ketika anaknya terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Harus selalu diingatkan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini peringatan buat kita semua, buat orang tua dan buat anak-anak, selalu mencontohkan kebaikan. Begitu juga ketika bergaul,
kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena kata Rasulullah, almaru ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kepada siapa yang dia berteman dengannya. Berteman dengan orang baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Berteman dengan orang ahli maksiat dan berbuat dosa, maka lambat laun akan terjerumus melakukan kemaksiatan dan dosa tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya buat Putri, buat Bu Mary. Mudah-mudahan menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya Allah. Taubatan asuhan Amin, yang ya Allah Allah. Subhanahu wa taala, dan juga menjadi asbab hidayah buat yang Amin, ya menyaksikannya. Allah. Bicara masalah kematian itu pasti tidak bisa kita majukan dalam waktu sedetik, ataupun tidak kita bisa undurkan dalam sedetik. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.